Nggak apa-apa. Taruh aja. Lihat itu Pak Satim. Tuh. Astagfirullahaladzim. Ini rambut yang dari istri bapak yang digunakan oleh pelaku Iya. santet ini. Tapi bukan Pak Bejo. Bukan. Ini mantan suami dari Yang di Jakarta itu. Oh, apa ini? masa Allah. Allah. Kasihan banget. Astagfirullahaladzim. Isinya apa sih Pak Bro? Coba buka aja Kang Nur. Buka aja. Ini rambut dari Bu Siti yang dipakai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya, sahabat-sahabat Pak Bro, dimanapun Anda berada malam hari ini. Sahabat semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dan selalu dalam tetap iman Islamnya. Sahabat Pak Bro, dimanapun Anda berada malam hari ini, Inyong bersama Ustadz Nur Hakim diundang oleh salah satu warga di mana ada sesuatu yang harus kita selesaikan, karena ya biasalah permasalahan lingkungan, sehingga kami mau nggak mau harus menyelesaikan pada malam hari ini. Gitu. Anur, monggo silakan. Nanti karena kita juga ada tugas lagi Kang Nur, biar nanti kita semua misi terselesaikan Kang Nur. Silakan Kang Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam santun, salam rahayu buat pemirsa Bapak Bro Misteri. Ini mohon maaf Pak Satim. Iya. Sama Pak siapa? Pak Bejo. Begini Pak Satim sama Pak Bejo, saya datang kemari atas undangan dari Pak Satim sama Pak Bejo. Kiranya kedatangan kami kemari untuk apa, maksud dari kalian berdua mengundang kami? Maksud saya panjenengan saya undang ke sini. Panjenengan kan sebagai menolong masyarakat yang lagi bingung, kadang-kadang lagi kesasar, kadang-kadang lagi susah. Nah sekarang saya lagi mengalami masalah. Jadi antara Pak Ustadz Nur undang ke sini itu supaya memilih siapa yang benar, siapa yang salah. Karena saya itu kan lagi nuduh orang. Lah, saya itu kan istrinya dulu ya kena demam. Nah, terus saya undang sama Mbak Dukun ini. Diundang Pak Bejonya, Iya, Pak Bejonya itu diundang Pak Satim ini supaya datang ini supaya apa maksudnya nyarati lah, cara jawabannya ke nyarati wong desa kan apa kadang-kadang obat ora cocok dari jajal karo dukun. Nah, berarti Pak Satim mengundang Pak Bejo dulunya itu biasa ngobati. Lo kenapa kok mengundang kami intinya? ya karena itu soalnya saya lihat jadi selama ngobati istri saya itu kok kalau saya anak amati setiap hari dia itu malah selingkuh. Sebentar. Saya nggak selingkuh. Gini. Istrinya masih ada Pak Satim? Ya sampai karena dia itu ribut sama saya, terus dia itu malah meninggal. Ya, karena dia itu kan saya cekcok sama istri. Lah istri Gini. Saya juga potong. Soalnya saya kan datang sini buat nyembuhin. Iya, tapi memang Tapi dituduh terus sama bapak ini.
Nah, Nyampe nyaranya sumpah pocong. Nah, Loh, saya sebentar. nggak ada salah apa. Sebentar. Cuma sembuhin doang. Berarti itu yang di depan Ini kan murid Apa ini? ini. iya. Iya. Makanya kan saya undang sama Pak Ustadz sama Pak Papro itu supaya menyelesaikan. Kalau dia masih mungkir terus sama saya, akan saya sumpah pocong. Dia berani apa enggak? Saya nggak takut. Sebentar. Saya nggak Ya ya, oke. Kita bahas ya. Mohon maaf ya Pak Satim, Pak Bejo ya. Iya. Monggo kita bahas dengan kepala dingin. Iya. Jangan dengan emosi. Ya. Emosi itu tidak akan menyelesaikan sebuah permasalahan. Ini mohon maaf. Iya. Saya terima kasih kepada kalian berdua yang Iya. telah mengundang kami Iya. datang ke sini ya. Iya. Tapi begini, perihal tentang suatu Keributan. di antara Bapak dan Pak Bejo sama Pak Satin, Iya. itu aslinya kita nggak mau ikut campur ya. Ya, Pak. betul. Karena itu ranah-ranah suatu pribadi kalian. Iya. Cuman karena kan kami sudah diundang datang kemari, ini saya Iya. mengasih saran pada kalian berdua. Iya. Seharusnya semua mau saksi itu harus ada pihak dari tetangga atau apa Ya itu. minimal Pak RT lah. RT itu loh. Aku kok ora butuh tetangga, ora butuh sanksi. Hmm. Jadi sing tak butuhaken kuwe Pak Ustadz menyelesaikan masalah piye. Dadi ki kok tetep sing ngayal bae tak tuduh ki pokoke tekan ngendi bae pokoke sing tak uncek iki bojoku kuwi karena ki diselingkuhin nang ki dadi akhirnya dadi matine. Subhanallah. Astagfirullah. Gini Pak Satim, namanya kematian, jodoh, rezeki itu sudah digariskan Yang Maha Kuasa. Iya. Dengan jalan yang berbeda-beda. Gitu Pak Satim. Sedangkan panjenengan nggih, mohon maaf sekali. Usianya tuh lahir duluan. Paling enggak kan panjenengan itu sudah banyak makan asam garam. Iya, memang. Nggih. Jadi kalau memang Pak Bejo itu melakukan sesuatu hal yang tidak masuk akal, dilaporkan aja ke polisi biar polisi disidik. Nih, saya nggak ngelakuin apa-apa. Soalnya Pak Bro. Gimana Pak Bejo? Saya nggak Gimana ngelakuin dari apa-apa. awalnya? Tapi dituduh sama dia. Nah, saya kan diundang sama dia nih. Ah, Disuruh datang ke rumahnya lah ya. ah, Disuruh ngobatin. ah. Nah, saya ngobatin. Nah, pas itu kan dia lagi pergi membaca sawatul ya. Saya kan diundang situ terus dia pergi ya. Dia pas dia pulang lihat saya lagi meluk dia padahal saya lagi ngobatin Pak Bro. Allahu Akbar. Nah itu yang menjadi kecemburuan saya. Loh, saya pulang dari sawah lagi ngobati istri saya, loh kok malah dicium-cium apa gimana? Lah saya kan sanksi karena itu istri saya. Ini begini, ini mohon maaf saya potong Pak Iya. Satin. Saya bilang sama Pak Bejo, memang ini mohon maaf, Pak Bejo itu di bidang pengobatan secara alternatif atau pengobatan secara apa? Saya pengen tahu Pak Bejo. Saya itu spiritual, Mas. Oh, spiritual. Iya. Intinya gini, kenapa pas mengobatin istrinya dulu berarti maksud waktu masih hidup ya Iya. Pak Satin. Ini kok pas melihat ada suatu adegan peluk-pelukan ini dan itu mungkin prasangka dari Pak Satim si Pak Bejo selingkuh, memang cara mengobatinya itu gimana Pak Bejo? Saya itu ngobatin tuh ya buat ngilangin orang negatif yang ada di tubuhnya gitu, Pak. Nah, tapi kan saya nggak terima. Karena apa? Kalau memang dia orang pandai, itu jangan masa dipeluk sampai nempel ke pipi sini loh. Loh, apa-apaan itu masa dukun kerjanya. Nah, itu kan Allah. Allah. Lah itu kan lama padahal dia di sini. Lah kadang-kadang datang tanpa diundang loh. Lu ini dukun datang lagi katanya. Tapi ini mohon maaf, saya potong. Iya.
Karena melakukan suatu sumpah pocong itu teramat sakral. Satu, kita itu menjadi suatu saksi, Iya. bersaksi kepada Allah dan Allah yang melihat. Iya. Ini saumpama Pak Bejonya kok merasa nggak salah, apakah berani Pak Bejonya? Berani banget. Karena saya nggak salah, Pak. Saya nggak salah. Pak Bejo Oh, sumpah pocong, sumpah Al-Quran, saya nggak takut. bener-bener nggak melakukan apa-apa. Saya nggak ngelakuin apa-apa, cuma nyembuhin doang. Ah, Tapi saya dituduh terus. Makanya kamu berani sumpah pocong apa enggak? Berani. Nanti kalau berani saya undang saksi Pak Ustadz datang ke sini. Soalnya Nah, saya itu gini, tetap makanya sampai saya undang kapan, nih, sampai buat- kapan itu tetap masih nuduh itu. Tuh. Karena Makanya saya- kematian jalannya itu dari dukun ini. Apakah dia memang seneng tanpa komentar sama saya apa gimana, saya bingung loh. ya memang hati manusia memang kita susah untuk menebak ya. Benar-benar. Jadi walaupun berkata jujur dikatakan tidak jujur, berkata tidak jujur bisa dikatakan jujur. Kita memang bingung, namanya hati kan nggak bisa dilihat. Namun semua ini monggo lah penuh dengan kesadaran ya. Karena apa? Kita hidup itu berdampingan. Jangan asal menuduh, apalagi sampai dengan meninggalnya istrinya Pak Satim terjadi seperti itu kan sangat-sangat dan sangat-sangat disayangkan. Dan begini Pak Satim, ya kalau perihal suatu ajal memang kan sudah jelas ya, kullu nafsin dha'iqatul maut, segala sesuatu yang bernyawa pasti akan Gini, mengalami suatu Pak, kematian. maaf saya potong lah ya. Kenapa saya ngobatin tuh nyampe peluk-peluk sama cium-cium? Biar bapaknya juga percaya. Ini dengerin ya, Pak. Ya, Jangan nuduh-nuduh. iya. Saya itu pas sembuhin ya. Tuh buat ngangetin tubuhnya, Pak. Soalnya dia tuh sakit parah. Ya itu. Saya itu kan Tubuhnya sehari, dingin. sehari Tapi- tadi Bapak bilang sama saya. Tapi Kita memang kan apa memang harus dengan cara itu, dengan cara memeluk walaupun kondisinya demam harus dipeluk itu Pak Bejo. Dah. Ya kan emang begitu. Ini turun temuyung dari nenek moyang saya. Itu cara penyembuhan jenengan. Dari nenek moyang saya dari dahulu. Makanya gitu. Dan itu tidak semua dari laki-laki dari perempuan, tapi laki-laki juga sama seperti dipeluk. Ya semuanya. Semua jenis. Tapi saya masih kurang percaya. Jadi kelakuan si dukun ini melanggar dari etikat pelaturan yang berhak saya. Loh, saya setiap datang saya mengintai. Loh, masa dia mau nyembuhin istri saya kelakuannya begitu. Jadi seolah-olah itu saya nggak terima. Jadi kalau saya lihat dukun yang lain kan cuman kasih air nanti diminumkan, ya kan? Lah terusan kasih ini bedak daun ini enggak. Jadi cuman basak bisik. Lah saya curiga lama-lama. Lah almarhumah istrinya Pak Satim pernah menanyakan akan hal itu. Ya karena saya menuduhkan dia ajalnya datang. Jadi bukan nyebut sama saya, nyebutnya sama Pak Dukun itu. Berarti kan menjadi timbul cemburu kan begitu. Gini, saya potong ya. Ya, Saya tuh nggak ngelakuin apa-apa. Saya nggak doyan. Makanya- Banyak wanita cantik tuh benol-benol. Di luar sana banyak. Saya nggak doyan itu. Makanya jangan asal nuduh. Kalau soal itikat baik, saya juga punya itikat, Pak. Saya nggak ngelakuin apa-apa. Cuma gitu doang, Pak. Gitu. Kang Nur, ini memang permasalahan yang pelik bahwa semua itu merasa benar, semua itu subhanallah. Allahu Akbar. Kang Nur, Dingin banget ini. Kang Nur merasakan sesuatu? Jadi saya merasakan Pak Satim merasakan sesuatu?
Ya dingin. Sama di gerobak Pak Bejo. merinding. Merinding. Iya. Oh. Jangan-jangan ini saya pulang. Memang sering kalau pulang itu merasa merinding gitu Pak Iya. Pak Satim. Merasa merinding. Jadi dia itu kan saya kira matinya itu nggak wajar karena dukun ini loh Pak. Mana saya mau Gua aja gimana, kamu jangan asal nuduh. jangan pokok kamu kalau bisa nafas supaya Oke, saya berani. Sumpah pocong, ayo. Sekarang ayo. nggak apa-apa. Begini Pak, Pak Satim, sebentar, jangan bertengkar. Ya. Saya itu serbanya bingung kalau bertengkar ya Pak. Ya benar. Karena kami juga tamu di sini. Ini kalau saya menghormati kalian bapak-bapak berdua. Iya. Tapi kalau bisa ada suatu jalan keluar yang lebih baik, mungkin diurungkan saja sumpah pocongnya, karena sumpah pocong itu teramat sakral. Gak bisa. Gini Pak Yang apa? juga udah ngajakin kok. Pak Bejo, sebentar Pak Bejo. Pak Gimana? Bejo, dengan adanya keberanian panjenengan untuk melaksanakan sumpah pocong, tahu nggak konsekuensinya? Saya tahu. 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 Pak Satim tahu nggak konsekuensinya bahwa melakukan sumpah pocong? Tahu, tapi kemantepan hati saya. Saya juga mantap sama adik Sebelum saya. ini dilaksanakan, saya tetap masih dalam pikiran gaduh. Dan seandainya begini, kita berbicara seandai-andai ya. Iya. Kalau toh memang Pak Bejo benar-benar melaksanakan sumpah pocong sudah dan terbukti, panjenengan mau ngapain? Saya itu baru lega. Lega. Ya karena dia itu betul-betul tidak melaksanakan hal yang diburukan sama saya. Dari persangan seburuk saya itu kan salah. Itu baru saya mempunyai hati yang sadar, atau oh berarti istri saya itu memang ajalnya cuma lebih. Tapi sebelum dia disumpahkan sama ini, kan memang kalau di desa, kalau kamu tidak percaya, enggak, saya sumpah potong saja, enggak apa-apa. Kadang-kadang ada ya, dia itu ada yang enggak berani, ada yang Begini berani. Pak Satim, Iya. bahwa namanya apa ya, hukuman yang seperti Allah. Apa ini? Ya, itu bayangan. Allah. Begini Pak Satim, Ya. Istri bapak kan sudah almarhum. Iya. Apabila masih terjadi suatu kegaduhan di dalam suatu keluarga, kasihan arwahnya itu nggak tenang karena masih menggantung ya Pak Bro. Ya. Karena suatu belenggu dari keluarganya yang masih tidak terima, yang masih mengganjal. Ini saya punya solusi. Ya, coba solusinya gimana? Dan saya tanyakan lagi kepada Pak Bejo ya. Ya. Ya memang mungkin Pak Bejo berani melakukan kayak gini, mungkin Pak Bejo itu merasa tidak menyelingkuhi ya. Saya mantap Pak, saya nggak ngelakuin apa-apa. Ya memang sih yang namanya spiritual, cara mengobatinya memang berbagai cara dan berbagai Metode. masing-masing ya dalam suatu pengobatan. Cuman mungkin kan alasan dari Pak Bejonya mungkin untuk di Pak Bejo mungkin benar ya Bapak. Betul. Iya. Tapi kan kalau diterima di Pak Satimnya, karena kecuali awal mula Pak Bejo itu mengobati menyampaikan kepada Pak Satimnya, karena ini tidak disampaikan dan keburu Iya. Meninggal. Ajal Allah menjemput dari istri Pak Satim. Iya. Kan akhirnya jadi Nambah keributan. nambah Gini, ricu ya. saya tuh ditutupnya ya. Pas dia pergi macul. Kan saya ngobatin tuh ada 1 minggu lah ya. Saya ke situ. Dia tuh nggak sengaja lihat aku pas pelukannya doang, terus dia ngira-ngiranya itu pas hari terakhir saya ngobatin. Terus besoknya kan meninggal. Terus yang sebelumnya kan saya ngobatin udah 1 minggu, sebelum 1 minggu lah saya dari pertama kali. Ya. Dikiranya sama dia saya melakukan hubungan. Nah, makanya saya tuduh.
Karena itu loh, saya lihat dukun itu masih wajarnya begitu. Saya nggak terima, cuman kan kesalahannya saya nggak ngundang saksi kemantepan bahwa Ya. bahwa dukun ini kan kerjanya memang nggak benar. Begini, Mau saya ngundang saksi dan sebagainya, tiba-tiba istri saya meninggal. Ya saya tuduh, mungkin dia yang membuat istri saya meninggal. begini Kapan Pak. datang ke sini nanti saya sumpah. Tapi kan sumpah saya apanya kan sumpah pocong. Ya. Kalau dia memang tidak betul-betul melanggar itu harus berani memakai. Ya. Ini maaf ya. Ya. Ini kalau boleh saya bercerita, tapi sebelumnya saya minta maaf yang Iya. sebesar-besarnya buat Pak Satim gitu ya. Iya. Jadi intinya gini, kalau saya amati energi yang ada di rumah ini, aslinya itu istrinya dari Pak Satim, aslinya kena guna-guna Pak. Oh. Kena guna-guna Pak. Ya. Yang punya guna-guna kan dukun. Nah, gini. Hei, Nah, itulah. jangan nuduh. Nah, gini loh maksudnya. Yang punya guna-guna. Subhanallah, Masanya orang lihat punya guna-guna udah yang nyembunyi. Bukan, tulisan. ya masalah itu saya tidak tahu menahu dan saya mau jujur pada bilang sama Pak Bejo. Mungkin Pak Bejo kan nggak mungkin ya kayaknya mengobati dengan menyantet ya. Ya nggak mungkin lah. Disuruh ngobatin ya saya amanah Pak. Saya udah sering kesana-sana nyembuhin orang. Cuman kayak gini Pak Bejo. Gimana? Pak Bejo diundang oleh Pak Satim tidak salah untuk mengobati istri dari Pak Satimnya. Cuman Pak Bejonya itu tidak bisa mendeteksi. Padahal di dalam tubuh si istrinya Pak Satim sudah terpasang target suatu santet dan guna-guna. Nah. Jadi Harusnya itu bilang dia sama saya, ini kena santet. ya mungkin karena Pak Bejonya nggak ngerti ya Pak Bro. Betul. Mungkin nggak ngerti jadi. Tentang hal yang seperti itu. Tapi ya mau gimana lagi, segala sesuatunya sudah terjadi. Ini jujur saya dan Papa Bro, mungkin Papa Bro merasakan ya Pak Bro. Sudah Karena merasakan. rumah ini itu teramat panas sekali. Iya, energinya dari tadi tuh saya kayak badan Maksud itu, saya, baju itu kalau memang basah. Pak Bejo itu pandai, bisa menerawang, dia kan dukun. Oh Pak Satim, ini istri kamu kena ini. Lah, saya bukan nyium tapi lagi bisikin setan supaya pergi. Nah itu kan saya baru sadar. Loh dia nggak bilang apa-apa sama Ya saya itu. begini saya potong Pak Satim. Namanya spiritual enggak semuanya itu bisa mengerti dan paham tentang suatu perkara yang gaib Pak Satim. Sedangkan mungkin dari Pak Bejonya mungkin pengobatannya dari alternatif atau dari apa sih Pak Bejo? Saya itu turun temurun loh dari leluhur. Memang cara pengobatannya seperti itu. Dengan cara memeluk. Iya. Kalau posisi lagi demam itu baik laki-laki perempuan itu dipeluk. Ya, terus dikasih mantra terus jod gitu. Makanya harus dekat. Nah, kan saya biar lebih sopan ya kayak dicium aja gitu, Pak. Iya. Kalau Bro, Tapi begini gimana kamu? saya rasakan ini kalau saya amati itu Pak Bejonya juga nggak salah, Pak Satimnya juga nggak salah kan namanya. Cuman sebelum Pak Bejo datang kemari aslinya rumah ini dan istrinya itu nggak beres Pak. Iya. Aura negatifnya pekat banget kan Nur. Bener-bener aura negatifnya itu pekat banget. Kayak gitu. Ini enaknya gimana? Ada sesuatu. Gini sebentar kan Nur. Coba. Saya nanti menyampaikan ke Pak Satim dan Pak Bejo monggo, nggih. Bahwa kita di sini itu tidak adu kebenaran, Ya. Ya. nggih. Ya. Kebenaran mutlak hanya milik Allah. Tapi monggo, saya minta dengan kesadaran panjenengan, nggih. Usia sudah
Pak Satim lahir duluan, Pak Bejo apalagi di dunia spiritual, kita sama-sama muslim. Ya, sesama umat muslim, sadarlah bahwa semua yang Anda jalankan, semua yang Anda katakan itu keliru. Gitu. Jadi kalau menuduh jangan asal nuduh. Terus seandainya kok memang Pak Bejo melakukan sesuatu, biarlah yang Maha Kuasa itu memberikan hidayah. Kayak gitu. Pak Satim muslim kan? Muslim. Ya. Kenapa nggak percaya kepada yang Maha Kuasa? Karena itu kan terbawa emosi. Nah makanya itu. Emosi saya itu, ya saya datang dari sana, Pak. Ya betul, itu sifat manusia. Nah, namun saya intip, dukunku gitu cara kerjanya gimana? Masa ada dukun cium-cium dan pegang-pegang seperti segala? Apa maksudnya sayang sama istri saya apa gimana? Terus begini, seandainya ya, Pak Bejo itu bersalah benar-benar melakukan sebuah perselingkuhan dengan sumpah pocong, mungkin Pak Bejo berubah menjadi pocong, berubah menjadi apa? Terus panjenengan puas? Puas. Dengan puas seperti itu toh? Iya, karena saya itu sudah mantapkan bahwa betul-betul ini orang nggak salah, betul-betul ini orang salah. Walaupun itu yang nggak salah, saya yang jadi pocong nggak masalah, saya yang sudah, karena saya curiga. Itulah kalau Pak. belum diselesaikan sama suma pocong ini, saya itu masih dalam keganjalan pikiran. Gini, Pak Bejo, Pak Satim, konsekuensi sebuah sumpah pocong, ya. Saya sampaikan bahwa kalau toh memang tidak benar ya melakukan sumpah pocong, gini ibarat gini, Pak Satim menuduh ke Pak Bejo, Pak Bejo benar tidak melakukan. Semasa hidupnya 7 turunan itu kena penyakit pocong. Mau yang penting, anak keturunan panjenengan mau seperti itu? Mau. Yang penting siapa yang betul, siapa yang salah. Ya, ini kan Nur, ini jelas bukan gimana? Ya kalau saya amati, Allah sini terang panas, Pak. Ya. Ini gimana nyampaikannya, Pak? Gini. Gimana ini? Gini aja. Sumpah pocong aja. Oke. Jangan. Lama-lama. Saya nggak mau hal itu terjadi, ya. Entah itu benar, entah itu salah. Ya, saya nggak mau terjadi. Saya, Papa Bro bersama Ustadz Nur, saya akan minta kepada Yang Maha Kuasa bahwa ibaratkan tidak ada saksi, ya, bahwa Pak Bejo melakukan perselingkuhan, itu hanya sebuah tuduhan, ya. Saksi otentik adalah almarhumah istri panjenengan, nggih. Dan arwah beliau tuh masih di sini nggak tenang. Arwah beliau ini saya katakan ini, ya. Kami merasakan bahwa arwah istri panjenengan itu tidak tenang karena dengan sikap panjenengan Pak Satim. Ya, saya memahami itu. Bagaimana rasanya seorang istri itu dipeluk sama orang lain. Iya, saya memahami. Saya juga punya istri berkeluarga. Bagaimana rasanya? Saya masih kemutan terus. Betul. Astagfirullahaladzim. Itu. Subhanallah. Oh, ini buat sendiri, Pak. Begini Pak Satim. Pak Bejo. Pak Bejo merasakan sesuatu, Pak Bejo. Dingin. Pak Satim merasakan sesuatu. Boleh cerita jujur. Ini sebelum Pak Bejo kemari, istri Bapak itu dulunya di rumah apa memang kerja, Pak Satim? Biasanya kerja di sawah. Iya. Tapi waktu mudanya dia kerjanya di mana? Ya dia sih waktu muda kerja di kota. Ini kayak gini. Iya. Kang Nur, Pak Satim sama Pak Bejo tidak merasakan sesuatu, hanya merinding. Merinding dong. Ini kita akan buka mata batin panjenengan,
dan akan mendengarkan sendiri bahwa korin dari istrinya Pak Satim itu ada. Kayaknya itu meninggalnya mungkin guna-guna dari pacarnya atau Ya, dulu ya. betul, mungkin mantan mungkin ya. Mantan. Kang Nur. Pak Satim sama Pak Bejo, Ya. Ya, maukah panjenengan saya bukakan mata batinnya? Buka boleh Boleh? untuk penyempurnaan pembuktian. Ya, tapi jangan takut ya. Enggak. Saya tidak dulu ya Pak. oke. Pak, Siap. monggo silakan Pak Bejo berhadapan dengan Ustadz Nur. Ini Kang Nur, masa spiritual nggak merasakan ada makhluk? Ya namanya spiritual enggak semuanya itu di bidang gaib sih. Ya, Mungkin ya beda-beda caranya, mungkin metodenya. ya. Monggo Kang Nur. Begini Pak Satin, Ya. Pak Bejo. Kalau saya amati dan sudah saya terawang di sini, kayaknya kalian berdua itu hanya salah prasangka saja. Ya. Pak Bejonya yang mungkin tidak sengaja melakukan, mungkin bagi Pak Satimnya salah. Karena Pak Satim melihat sendiri ya mungkin nggak salah juga menuduh. Iya. Tapi ini saya cerita jujur, ini sebelum Pak Bejo datang kemari, aslinya itu istri Bapak itu kena santet guna-guna mungkin dari mantannya kayaknya Pak. Jadi arwahnya itu nggak tenang karena dia terbelenggu oleh sesuatu aura hitam, apalagi keluarga kayak Pak Satim itu belum ridho dan ikhlas itu. Iya. Intinya kan jadi Iya. arwahnya itu belum tenang dan belum masih gentayangan di sekitar sini Pak Satim. Tapi Kang Nur, walaupun seperti itu, jiwanya dari Pak Satim sama ini Pak Bejo, memang saya merasakan auranya berbeda. Iya, karena aura dari teluk yang di sekitar waktu kita baru datang aja di depan rumah kan kita melihat sesuatu yang aneh Pak. Betul. Monggo Pak Bejo. Ini Pak Satin. Ya. Pak Bejo. Saya mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kalian berdua itu bisa melihat Ya. suatu ruh dari arwah dari istri Pak Satim. Pak Satim. Gini Pak, saya masih ada yang ganjel ini. Apa itu? Gimana? Soalnya kan Pak saya lagi nyembuhin istrinya kan. Saya kan bilang nginep di sini ya kan. Saya tuh ngobatin tuh juga nginep di sini Pak. Selama 1 minggu itu. Ya, Pas ya. hari ketiganya tuh saya kan lagi tidur. Kan kamarnya di sebelah sini. Nah, pas itu tuh malam-malam istrinya Bapak ini mereka kayak teriak-teriak Pak. Nah terus saya masuk ke situ sama Bapak ini dikiranya lagi bersetubuh. Nah, yang menjadi saya curiga akhirnya saya mengadakan sumpah pot. Ya, oke. Oke. Para jelasnya Ya. kita coba tarik suatu esensi dan aslinya sudah di sini, cuman kalian tidak bisa melihat. Ya. Jadi akan saya coba dengan izin Allah biar kalian berdua. Ya Pak, bantuin. Ya. Kemari. Ya. Pejamkan mata, baca istighfar. Astagfirullah. Pejamkan mata. Astagfirullah. Tenangkan jiwanya dulu, tenang, yang tenang. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. La tudrikul absar wa huwa latiful khabir. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wala quwwata illa billah. Allah.
Sekarang coba buka mata pelan-pelan, terus nengok ke sebelah Ke belakang. ke belakang. Masya Allah. Masya Allah. Kepada kamu yang bikin susah sama itu, akhirnya kan datang. Makanya saya kan nggak percaya sama kamu. Saya nggak ngapa-ngapain kok. Saya nggak percaya. Kamu mah jangan kena salodo. Hurufnya lu nggak pernah. Gara-gara kamu kan. Pak, gimana, Kaunur? Gara-gara kamu kan. Tuh. Gara-gara kamu mungkin. Gini, jangan, udah, jangan berantem, ya, jangan berantem. Tuh. Biarlah itu adalah roh dari istrinya Pak Satim, nggih, ya, Kang Nur, Sebentar Bapak. gimana? Gara-gara kamu. Coba. Kalau kamu ditangkis Itu itu masih ada suatu santet yang tertanam di dalam Iya, tubuhnya Bapak. betul. Itu istri kamu. Iya, tapi kan gara-gara kamu. Sebentar. Sudah, pokoknya jangan berantem, pokoknya tenang, Sebentar. nggih, sebentar. Ini ada sesuatu yang membuat istrinya panjenengan. Assalamualaikum. Kenapa arwahmu tidak tenang? Apa yang kau rasakan? Dengarkan ya Pak Satim sama Pak Bejo. Apa Pak Bejo? Ini mohon maaf, ini biar jelas karena begini, istri dari bapak ini ada suatu konflik dengan yang mengobati sampean ya, Pak Bejo. Mm. Kata dari Hakim. suami jenengan, katanya kamu berselingkuh, benar atau tidak itu? Tidak. Itu kan. Kamu makanya jangan asal nuduh. Sabar. Saya mohon maaf. Insya Allah mereka berduanya selisih paham saja. Saya tahu dirimu terbelenggu oleh suatu peluh dan santet. Kalau boleh saya mau saya tanya. Subhanallah. Kang Nur, saya merasakan di kepalanya itu ada sebuah benda, ya, yang mungkin susah dilepaskan. Jelas itu adalah santet yang sangat mengerikan. Tuh kan mukanya kan separoh itu kayak gitu tuh. Benar Bapak. Udah ya Allah ya Rabbi. Ini saya ambil air dulu apa ya Bapak? Boleh? Boleh. Bapak coba diinterogasi dulu, saya Ya. mau ambil air. Namanya siapa ya Pak Satim? Itu Ibu siapa? Siti Aminah. Bu Siti Aminah. Iya. Bu Siti Aminah, silahkan Anda duduk. Monggo, duduk aja duduk. Silahkan duduk, ya. Duduk. Biarlah kita itu bercerita, nggih. Pak Satim bisa mendekat ke sana. Bisa ya? Ya, Pak Bejo silakan bisa mendekat Pak Bejo. Takut. Kenapa? Takut. Dia masa spiritual takut? Silakan mendekat. Karena dosa dia. Gajah, sudah. Manusiawi takut. Sudah. Kalau nggak dosa berani takut. Sudah jangan. Pokoknya gini, ya. Saya minta Ya. kalau malam ini permasalahan mau selesai, Ya. 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 Saya minta jangan berdebat, Ya. Kalau mau berdebat, kita akan pulang. Ya coba sekarang saya minta Ya. sama Pak Bro
garis tengahnya itu biar lurus, biar aman, Ya, biar selesai gitu. ya, nanti kita akan buka semuanya, Ya. ya permasalahan yang ada, Ya. biar tidak terjadi kesalahpahaman. Iya. Oke, Ya, terima kasih. Bu Siti, saya Papa Bro dari Banyumas. Ya, saya tahu apa yang Anda rasakan, bahwa ada sesuatu benda yang menancap di kepalanya panjenengan. Pak Satim, Ya. ini adalah teluh yang dikirimkan ya dari seseorang Ya. ya yang masih Pak Bro. gimana Kano? Silakan. Gimana Kano? Kan saya coba tarik kayaknya ada sesuatu yang tidak Di kepalanya itu Kano. udah di Pak Satin sudah tahu. Iya tadi sudah saya Sudah sampaikan. dijelaskan. Iya, ini mau tak jelaskan bahwa nanti yang penting keluarkan dulu barangnya yang ada di kepala ya, biar nggak merasa kesakitan. Setelah nanti keluar Kanur itu baru biarlah Bu Siti Amanah itu menjelaskan Kanur. Bu Siti. Namanya Bu Siti. Bu Siti Aminah. Sisi Aminah. Bu Siti. Saya tahu deritamu selama ini teramat menyakitkan. Pak Bejo dengerin Pak Bejo. Jangan mentang-mentang spiritual nggak mau liatin itu makhluk itu namanya itu. Saya bukan Allah. Tapi saya dan Bapak Bro karena sudah datang kemari dan saya melihat suatu kezaliman, apalagi ini berkaitan dengan suatu teluh yang memang itu sangat dilarang oleh agama dan memang harus dihancurkan seakar-akarnya. Nah, mungkin kamu itu bisa menjadi suatu jembatan. Teluh itu berasal dari siapa? Mantan suaramu. Mantan suami yang di Jakarta dulu. Oh. Memang sebelum Berarti sama ini saya. janda. Iya, janda sama saya itu janda. Oh. Pulang dari Jakarta, Ah. itu sama saya seneng. Lah terus baru 1 tahun dia ngalami sakit. Nah sakit saya kan tahu Bejo katanya dukun yang paling ampuh. Saya undang ke sini. Lah saya lihat dulunya kan cantik dari Jakarta memang. Makanya saya bersangka buruk sama Pak Bejo kan karena istri saya dulu cantik. Ya dengarkan. Sekarang dengarkan Ya. yang disampaikan Bu Siti Aminah. Begini Siti Aminah, segala sesuatu sudah menjadi suatu takdir. Saya yakin kamu adalah istri yang baik. Saya dan Bapak Bro akan coba minta izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga teluh yang tertanam di dalam dirimu bisa saya keluarkan. Di sebelah kiri Kang Nur. Mohon maaf, Pak Bejo sama Pak Satim ke belakang saya. Ya. Baca sholawat, Pak. Baca sholawat. Pak Bro, Ya, bantu doa. Pak. siap. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setan ulah itu amit orang delit manuk. Kang Nur, tarik aja. Tarik. Oh. Tarik. Oh. 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 Apa Kang Nur? Apa bentuknya apa? Ada yang buat tataan. Apa? Ada sebentar. Pakai apa ya? Sebentar. Ini Kang Nur. Nih. Ini darah nggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Taruh aja. Lihat.
Lihat itu Pak Satim. Tuh. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Ini rambut yang Ya. dari istri bapak yang digunakan oleh pelaku Iya. santet ini. Tapi bukan Pak Bejo. Bukan. Bukan. Ini mantan istri mantan suami dari Yang di Jakarta itu. Oh, apa ini? masa Allah. La ilaha illallah. Allah. Kasihan banget. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Isinya apa sih Pak Bro? Coba buka aja Kang Nur. Buka aja. Ini rambut dari Bu Siti yang dipakai ini. Apa ini pas dia cukur apa ya dicuri ya Pak Bro? Ya mungkin. Mungkin ya. Bau banget ini. Tuh. Paku apa ya Kang Nur ya? Ya Allah Pak Bro. Masya Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Sebaiknya ntar kita bakar, kita simpan dulu. Ya. Sini saya simpan Kang Nur. Saya stok simpan. Kang Nur, Sebentar Pak. ditutup sekalian ya. Biar Bu Siti Aminah itu tenang. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Lihat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Oh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. La Allah. ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bu Siti, kiranya urusan kamu di dunia ini sudah tenang, kembali ke alam. Akan saya antar dengan suatu hadiah Fatihah dari keluarga yang ada di sini dan keluarga dari Bapak Bro di luar sana. Tolong Ya. bantu Fatihahnya Bu. Ya, buat sahabat Pak Bro semuanya. Pertama. Yang kedua, ada sesuatu barang yang masih meninggal ya. Tertinggal di kepala sehingga kepalanya itu seolah-olah kayak membusuk. Itu seperti, walaupun di dunia medis itu tidak kelihatan, tapi secara hal yang gaib itu adalah tetap kelihatan. Bagi Pak Bejo ya, akan terjadi pada malam hari ini. Panjang itu jangan merasa bangga, jangan merasa benar, jangan merasa Lah, kenapa? loh. Orang saya benar kok udah nyembuhin. Gini Pak Bejo ya, tadi kan sudah disampaikan ya, kita Tapi akan saya masih kurang puas. Subhanallah. Karena ya udah nuduh-nuduh saya. Makanya kalau mau lanjutan saja. Ini Ayo. Aduh. sebentar. Pak Bejo. Ini kalau saya mau tanya sama Pak Bejo. Mau nanya apa? Silakan. Cincin yang di jari kelingking coba ditaruh di sini. Coba. Buat apa? Saya tahu itu cincin warisan dari leluhur, cuman ada suatu energi yang negatif di situ. Ya. Negatif gimana? Kamu jangan asal ngomong. Saya tidak sembarangan ngomong. Kamu kira leluhur saya iblis apa? Aduh. Pak Bejo ya. Gini, kami datang itu dengan cara baik-baik ya. Lah dia nuduh leluhur saya. Bukan kami ini. bukan kami menuduh. Maksud saya kayak gini, ya. kalau itu energi yang negatif dikeluarin, ntar insya Allah Pak
Bejonya tuh lebih tenang, Ya. terus pikirannya tuh lebih. Kok sangarang? Coba Cincin dulu. leluhur. Coba dulu letakkan sini. Diam, gak usah ikut-ikutan. Coba dulu. Berisik. Saya belum percaya sama kamu loh. Gini, Pak Bejo, Bawa tas BK 5 dulu. Pak Bejo berani berjabat tangan dengan saya. Coba Pak Robert tanganin aja Pak. Ini urusan Pak Robert aja. Coba tangan gimana? Ini kalau saya namanya gini. Cincin dari leluhur saya dibilang iblis. Ada energi jahat. Salam mau kamu. Pak Bro, Ya. hati-hati karena di dalam jari kelingkingnya itu ada suatu, Itu ada keramatnya mungkin. ada aura yang teramat. Iya. Memang akhirnya jiwa dia itu panasan. Oh, mungkin. Gini, Pak Bejo, Iya. Ya Pak karena Bejo, nggih. kami sudah Mau apa kamu? datang kemari, Kami datang ke sini dari awal Saya itu akan- bersikap baik. tuntaskan setuntas-tuntasnya ya. Kalau memang mau berantem, silakan berantem. Dari tadi berantem silakan, kami akan tinggalkan. Tapi malam hari ini, apa yang terjadi tadi panjenengan melihat, mendengar almarhumah Bu Siti Aminah itu menyampaikan itu karena teluh, ya. Ya, saya udah Pak tahu. Satim sudah legowo dan ya memang panjenengan tidak bersalah. Tapi dengan panjenengan itu jangan merasa benar. Loh, orang saya ngapa-ngapainnya saya benar kok. Panjenengan berani berjabat tangan dengan saya. Berani, tapi kenapa kau bilang nak? Pak Satim, Pak Satim, Pak Satim. Negatif. Pak Bejo. Pak Bejo ya. Jadi Bukannya saya saya lupa ya sopan ya. Allah. Pak Pak Bejo. Bejo. Tapi Anda jelek-jelek dengan urus saya. Berani berjabat tangan dengan saya? Buat apa? Berani apa enggak? Buat apa? Saya akan buktikan bahwa cincin yang di jari kelingking itu sendiri, saya kasihan sama Pak Bejo. Iya. Jadi insya Allah Kasihan kalau gimana ini cincin dari leluhur saya? ya ntar enggak saya minta cincin itu, cuman karena saya sudah terlanjur dan memang saya sudah datang kemari, jadi saya tuh Untuk meluruskan. enggak tanggung-tanggung karena sudah melihat sesuatu yang di sini memang harus saya kerjakan dan Papa Bro, Ini. ya saya kerjakan. Tuh kalau ikhlas. Jangan asal nuduh, nggak boleh. Saya enggak menuduh. Jadi Saya saya hanya untung nggak boleh saya nuduh hanya orang lain. menyampaikan ke panjenengan berani berjabat tangan dengan saya. Buat apa? Berani apa tidak? Ya buat apa? Saya tidak butuh jawaban ya atau tidak. Berani nggak? Coba. Berani. Kalau kamu jujur harus berani. Ayo, jabat Ayo. tangan. Jabat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa harus dicokoi? Astagfirullah. Astagfirullah. Pak Satim, Ya. lihatlah. Ternyata inilah yang terjadi bahwa Pak Bejo memang tidak bersalah. Iya. Tugasnya mengobati, Iya. ya menyembuhkan ya dengan cara spiritual. Iya. Namun akan hal ini yang terjadi adalah makhluk yang ada di depan ini benar-benar yang mengendalikan dari jiwa dari Pak Bejo. Oh. Secara batiniahnya Iya. beliau adalah orang baik, Oh. ya. Tapi ini Bismillah. Anak buah saya serang. Astagfirullah. Masya Allah. Ya Allah ya Karim. Ya Allah. Ya Allah. Alhamdulillah ya Rabbal Alamin. Tinggal Pak Bejonya Bapak Bro. Kasihan Bapak Bro, kita sudah datang kemari, kita harus Ini yang tuntaskan. di cincin ini memang makhluk. Asalmu dari mana? Orang Merapi. Gunung Merapi. Lantas, kenapa selama ini membantu bangsa kami, Pak Bejo, untuk pengobatan
tapi tujuannya adalah negatif. Saya setuju Anda mengobati dari bangsa kami, saya setuju. Tapi cara Anda mengobati punya tujuan tertentu, saya tidak setuju. Alhamdulillah Lur. Sekarang Kenapa kau bilang begitu? Dia sudah diserahkan oleh nenek moyang dia. karena Setiap turunan dari nenek moyang dia akan memiliki jiwa yang terikat denganku. karena cara pengobatan Anda, saya tidak setuju. Dengan cara memeluk baik laki-laki ataupun perempuan. Sekarang pilih salah satu. Keluar dari raga ini, silakan kembali ke Gunung Merapi. Atas dasar apa? Atas dasar yang ada dalam raga ini adalah bangsa, termasuk saya seperti saya. Sekarang pilih atau saya legurkan. Kau punya apa untuk digantikan dengan raga ini? Saya tidak punya apa. Serahkan nyawa. Tidak. Saya pergi. Bapak Bro, Siap. ini kasihan jasanya Pak Bejo selama ini tuh jiwanya itu dikendalikan oleh sosok-sosok yang gak baik, Bapak Bro. Betul. Karena kita sudah datang kemari, karena kita melihat suatu kezaliman kayak gini, kita Allah, astagfirullah, Allah, astagfirullah, ya Allah, astagfirullah. Cincin warisannya di ntar di anu sini, Bapak. Biar. Biar dinetral di sini. Pak Bejo. Pak Bejo. Pak Bejo. Pak Bejo. Pak Bejo. Ya, Pak Bejo. Pak Bejo bangun. Pak Bejo. Badannya kan? ada apa ini? Tuh. Coba, Bapak. Benar-benar. Kanur. Itu dibakar saja Kanur. Hancurkan saja Kanur. Ini sebelum saya dengan Bapak Bro pamitan, Ya. ini Hancurkan saja Kanur. saya mau bercerita buat kalian berdua ya. Itu cincin leluhur saya mau diapain? Sebentar. Pak Wajo sebentar. Sebentar. Ini buat Pak Satinnya dulu, ntar Pak Bejo belakangan. Ya. Istighfar Pak Bejo, istighfar. Yes. Yang tenang. Pak Bejo tahu panjenengan di sini nggak Pak Bejo? Nggak tahu. Tuh kan, Kang Nur. Dia lindung ya. Iya, dia nggak sadar makanya itu. Ini buat Pak Satin dulu. Iya. Perihal aja. Ini sebenarnya ada apa ini? Iya, nanti Saya mau cerita dulu satu. dengarkan dulu ya Pak Bejo ya. Iya. Satu-satu. Ini buat Pak Satim sama Pak Bejo, tolong jabat tangan dulu. Ya, monggo. Jabat tangan dulu. Jabat tangan gimana? Minta maaf dulu. Ya, minta itu Pak Namanya Satim manusia. sesama manusia. Manusia kan pasti ada suatu Minta maaf gimana? Soalnya aku nggak tahu apa. Enggak, iya Pak Satimnya berjabat tangan. Ya. Alhamdulillah ini Ya. keberkatan kedatangan Pak Ustadz Ini- sama Pak ini jadi saya maksudnya saya lega. Alhamdulillah. Ini udah enakan. Iya, saya juga sudah enak. Ya udah, alhamdulillah. Ini buat Pak Satimnya dulu. Iya. Ya. Namanya suatu ajal, kodrat irodat, suatu ajal, Iya. termasuk jodoh pati rizki, Iya. dan ajal itu sendiri memang sudah menjadi suatu garis yang sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk istri Pak Satim, Bu Siti Aminah. Siti Aminah. Jadi intinya begini, Hmm. mereka sudah berani berbuat zalim kepada istri Pak Satim,
buat Siti Aminah, insya Allah dengan suatu kehendak Allah dan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala, dengan suatu kekuatan perantara yang tadi saya gunakan dengan mustika banyu biru, insya Allah sanad itu akan balik ke mereka. Insya Allah. Jadi intinya begini, Pak Satim. Pak Satim itu kalau bisa itu dikurangin suatu sudut yang jelek-jelek. Sudah saatnya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena istri otomatis kan yang sudah almarhum otomatis kan membutuhkan doa kita, sedekah kita untuk bekal mereka yang sudah kembali ke rahmatullah. Itu buat Bu Pak Satinya dan buat Pak Bejonya. Ini mohon maaf. Saya kalau boleh saya sarankan, ini memang cincin auranya aslinya bagus. Itu dari leluhur, cuman Pak Bejonya itu kurang tirakat. Tirakat gimana itu? Ya seharusnya itu ibadah, terus setiap hari kelahiran puasa ya. Puasa. Insya Allah yang Bapak jalani adalah bagus karena apa? Berkaitan dengan suatu menolong orang ya Pak Bro. Betul. Tapi kalau jiwa kita tidak bisa dikendalikan dengan emosian, terus raga kita, batin kita nggak dirawat, bagaimana untuk merawat orang lain? Iya. Intinya begitu. Jadi harus saya sarankan buat Pak Bejonya seharusnya itu lebih lembut lagi. Saya yakin leluhur Pak Bejo itu orang-orang yang luar biasa. Tidak semua orang itu diberi suatu anugerah dan diberi suatu kemuliaan. Jadi pesan saya buat Pak Bejonya itu silahkan ntar dibawa pulang, kamu sudah dinaturalisir saya dengan Bapak Bro dengan tasbih kalimat sodo. Pulang dari sini kuatkan ibadahnya, terus puasanya, sedekahnya. Ini sebenarnya ada apa nih, saya kayak orang bodoh ini Pak, kayak orang linglung. Ya karena insya Allah kalau Bapak berkenan, Seingat saya tuh saya lagi tiduran terus dipanggil Bapak ini. Tuh, Kang Nur dijelaskan sekilas bahwa Pak Bejo ini dituduh untuk selingkuh dan mau dilaksanakan sumpah pocong. tapi sebelum saya ngomong Pak Bejo sudah tenang. Alhamdulillah sudah. Begini Pak Bejo, tadi ada suatu trouble di Pak Satimnya, kan saya tadi sudah minta maaf sama Pak Bejonya. Kalau yang itu saya tahu, tapi kalau saya ingat itu dia tuh sama dia tuh suruh ke sini, pas itu saya lupa. Ya intinya begini Pak Bejo, ya yang sudah berlalu ya sudah, kan sudah memaafkan, ikhlas ya, sudah ikhlas. Ya kalau sudah ikhlas, intinya ya Pak Bejonya itu insya Allah kalau pulang terus mandi terus sholat, insya Allah akan dipulihkan lagi pikirannya. Pak Bejo ya, secara sekilas panjenengan itu ya dituduh oleh Pak Satim karena sebuah perselingkuhan. Namun korin dari istrinya itu datang dan ternyata bahwa istrinya Pak Satim itu kena guna mantan suaminya kayak gitu. Jadi panjenengan itu nggak bersalah, akan tetapi jiwa panjenengan itu benar-benar dikendalikan oleh iblis yang merasuk di cincin turun temurun itu. Iblis gimana Pak Bro? Iya, jadi ya nanti panjenengan itu nanti bisa melihat di kameranya Inyong ya, di kamera kami melihat apa yang terjadi biar nanti buat evaluasi. Padahal dari leluhur saya tuh
disuruh tolong menolong aja gitu. Betul, saya nggak disuruh menyalahkan pakai cincin gitu. luhur panjenengan. Kami itu setuju bahwa menolong sesama manusia turun temurun baik sekali. Cuma kurang tirakatnya panjenengan. Mau dengar silsilah leluhur kami apa bro? Boleh. Kalau tadi leluhur pertama tuh disuruh pengobatan, yang leluhur kedua tuh disuruh pakai cincin pak bro. Ya. Dan yang satu sama yang kedua tuh beda pak bro. Begini Pak Bejo, Ya, wabtahu ilahi wasilah. Segala sesuatu kita itu butuh wasilah. Dan wasilah yang pertama kita berwasilah kepada Allah, berwasilah kepada ahli-ahlinya Allah. Terus berwasilah dengan apa? Dengan suatu cara yang menjadi wakil-wakil Allah di alam semesta ini. Jadi kalau kita berwasilah dengan cincin, dengan air apapun, ya itu kita kembalikan lagi kepada Allah itu. Kembalikan kepada Allah karena segala sesuatu keriduan itu milik Allah. Dan wasilah termasuk yang dipakai oleh Pak Bejo kan kembali kepada wasilah, kembali kepada wakil-wakil Allah. Karena adanya suatu kebaikan, baik itu pengobatan, itu tidak semua orang dikasih suatu ilmu pengobatan. Ada juga ini Pak Satim, ahli tani, ya wasilahnya dengan suatu tani. Pertanian. Dengan suatu tani bisa untuk ibadah apa saja itu. Kalau kita kembalikan lagi wabtahu ilai wasilah, wasilah apapun yang penting jangan lupa bersandar ke Allah. Intinya begitu ya, Pak Satim sama Pak Bejo. Jadi, nah saya minta pada kalian ya, pada Bapak tidak mengurangi rasa hormat kami, dan saya Bapak Bro sama saya Kang Nur tidak mengurangi rasa hormat. Saya minta buat kalian berdua itu setidaknya tuh satu itu belajar legowo dan sabar. Intinya begitulah ya. Jadi ini maaf, saya ulangi lagi, jangan segala sesuatu tuh dicetuskan dengan oh ini demi Allah terus sumpah pocong. Karena apa? Itu kita itu Resikonya besar sekali. resiko besar juga aslinya itu dilarang oleh agama Islam, tidak diperbolehkan oleh agama kita ya, orang Islam ya Bapak. Ya, betul. Itu aslinya tidak boleh. Jadi kalau bisa ya kita pakai sesuatu jalan rembuk RT, terus rembuk. Kalau RT nggak kuat ya kita ke lurah apa ya Bapak. Penegak hukum kan ada kepolisian, ada kejaksaan kan yang Sesudah lembaga itu hukum. saya sebagai yang jadi penderita, saya seribu-ribu terima kasih kepada Pak Kusa sama Pak Bro, karena Tapi- kedatangan Anda sekalian ini menjadi pikiran saya lega. Terus masalah saya juga sudah tahu bahwa saya itu keliru sama dukun ini. Ya. Namanya khilaf keliru Ya, itu sifat kalau manusia. nggak ketemu sama Bapak Bro sama Ustadz Nur itu kan masalahnya tidak selesai. Maka saya Bapak diundang ke sini kan, saya sudah dengar-dengar kadang-kadang ada suatu keributan dan ada orang kesurupan dan sebagainya. Pak Kuta dipanggil, akhirnya ya semua itu bisa terselesaikan dan bisa diobati secara Alhamdulillah. negatif. Alhamdulillah itu semua berkat kekuatan Allah Subhanahu wa taala. saya juga ikut berterima kasih ya Pak. Sudah merepotkan bapak-bapak ini ya. Ya, saya kembalikan kepada Allah. Kami dan Bapak Bro adalah manusia biasa. Kita hanya punya suatu bekal niat. Niat nilai ta'ala. Ya, amin. Semampu kita itu membantu. Kalau kita Ini, Pak. mampu ya kita bantu. Saya juga minta maaf telah mengobati yang gak senonoh gitu ya Pak. Iya. Tujuan saya cuma satu Pak, mengobati Pak. Iya, terima kasih. Saya Ini- cuma minta maaf ya Pak. Iya. Kita pertama ya Pak. Iya. Ini alhamdulillah ini kita sudah menjadi suatu saudara, dan ini mohon maaf saya kembalikan cincin dari Pak Bejonya. Itu turun temurun. Itu ntar ditirakatin puasa karena itu kurang tirakatan. Kang Nur, karena Pak Bejo ini adalah ahli spiritual ya, biar suruh tirakat terus nanti itu tasbih kalimat surdo untuk berzikir.
ya. Biar semua itu menjadi Ini buat saya Pak. Pak Bejo ya. Buat pikiran mengatur nama Allah Itu adalah wasilah dari Eyang Sunan Kalijogo ya, tasbih Kalimosodo, karena saya yakin panjenengan itu. Tapi adem loh Pak kalau pakai ini Pak. Kenapa? Rasa adem hatinya Pak. Dingin. Ya begitulah. Iya. ya ntar Pak Nanti- Satimnya ntar dikasih Pak nanti Pak Satim juga nanti dikasih. Kayak ada keramatnya. Iya. ya itu memang wasilah dari Kanjeng Sunan Kalijaga Alhamdulillah. Tapi itu kalau dipegang tuh hatinya tenang Pak. Iya. Iya. ya karena itu terbuat dari suatu kayu yang dimuliakan, kayu yang memang Terima kasih ya Pak. dari turun temurun dulu itu selalu dipakai oleh raja-raja dan para pangeran-pangeran, tidak hanya untuk membuat suatu warangka dari benda pusaka, Iya. juga menjadi suatu gapura-gapura yang berkaitan dengan suatu kerajaan. Iya. Jadi Jadi- kami diamankan untuk sekarang untuk dibikin tasbih, dibikin suatu manik-matik untuk menjadi wasilah jembatan ibadah. Berarti itu kalau misalkan ya saya punya umpamanya saya pikiran lagi peteng dan sebagainya, itu buat dikir itu bisa padangin pikiran. Insya Allah, Insya Allah, Pak. karena segala sesuatu ibaratan kita itu haus. Iya. Kalau kita melihat air, terus Alhamdulillah. air itu bisa dipegang, Iya. diminum, ya insya Allah dahaga kita hilang. Iya. Dahaga. Ya, Haus insya Allah kita kalau hilang. melihat tasbih itu, Iya. kita itu Kepengennya berzikir, Berzikir. ibadah. Kita semakin mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Sekaligus mengingatkan bahwa Bukan seperti tasbih yang lain kok. ya namanya juga suatu pembelian. Mungkin kayunya kayu pilihan apa batunya batu Ya pilihan. memang ini kayu dari Nagasari. Nagasari. Oh, Nagasari. Ya. Kayu dari Dan itu amanah dari Eyang Sunan Kalijogo. Oh. Dan pada saat itu memang ya Pak Satim, Iya. pohon dari Nagasari itu Iya. adalah batangnya, salah satu batangnya itu adalah digunakan untuk warangka dan tombak dari Eyang Sunan Kalijogo. Ini Pak. Apa ini? Udah terlalu berat kan Pak. Saya curigai. apa nilai dari suatu persaudaraan? Apa nilai dari suatu ikatan suatu saudara? Insya Allah kami dan Bapak Bro itu selalu berusaha Ya. untuk semaksimal mungkin, berusaha untuk sebaik mungkin, karena saya mau minta maaf buat kalian berdua lah ya. Saya datang kemari bikin gaduh, bikin rungsing atau apa Ya, ya, Bro? betul. Ruwet. Bikin ruwet ya, intinya saya mau apa apabila ada suatu kekhilafan, kekurangan dari kami, sebelum saya pamitan ya saya minta buat kalian Saya juga berdua, ya. minta maaf sudah Ya. ngerepotin bapak-bapak lah ya. Ya, sama-sama ya. Kedatangan Pak Ustadz sama Pak Pabro itu Bikin menjadi ikut- saya ikutan pusing pikirannya masalah kami. tuh Alhamdulillah. lega. Masalahnya Monggo itu bisa Pak diselesaikan Satim, semua. Pak Bejo ya. Ya. Kalau mau berkunjung ke tempat kami Ya. ya. Oke, baik. Terima kasih ya Pak Bejo. Mau berkunjung ke tempat kami, pintu kami terbuka 26 jam. Alhamdulillah. Ya, monggo berkunjung silakan, nanti Ya. bisa kita ngobrol-ngobrol tentang kehidupan dan sebagainya lah. Gitu. Ya, Kita nanti saya- kita sifatnya sharing. Mau ngaji sama Kang Nur. Ya. Gimana itu? Monggo. Kira-kira Gimana gitu? Ya, Ya, nanti ntar Nanti nanti bersama saya ke sana. ya, monggo nanti berdua bareng-bareng Iya. apa ke tempat Nah, kami. itu kan dilihat enak, kalau tidak akrab ya. Iya, betul. Alhamdulillah. Betul ya. Ada Jadi seolah-olah apa ya? Kayak nggak tadi ya, tegang gitu ya. Alhamdulillah. Ini semua berkat suatu kedatangan Allah, berkat Allah datang di rumah inilah ya. Ya. Jadi alhamdulillah kita sudah bisa sambung silaturahmi lagi. Baik, karena intinya begini. Iya. Jangan sampai marah-marah itu sampai 3 hari itu haram Iya. masuk surga. Surga. Iya, iya. Ya. Terima kasih, terima kasih. Sudah berapa tahun marah-marahnya? Ya udah hampir 5 tahun. Ya, Oh. 3 hari aja. Baru pada sholat tobat ya. Iya. Pada sholat tobat meminta ampun pada Allah Ah. karena kita memutus Biar mandi dulu. silaturahmi itu hukumnya haram. Ya. Iya. Mandi ya, mandi, Ya, itu kan mandi besar terus karena sholat saya tobat.
Apa sekalian mau ikut ke rumah kami ntar sekalian Ya bisa aja. Nanti saya bisa diarahkan caranya orang hidup Kak Nur, begini, cara agama gini, begini. kalau orang seperti itu ya mendingan mandi di Sungai Tempuan ya, biar nanti malam kurang lebih sekitar jam 12 kita ajak untuk mandi di Sungai Tempuan, terus nanti kita sholat bareng di sungai itu. Siap, Pak. Sholat taubat ya. Ya. Mau ya? Mau. Berarti malam hari ini sekalian aja ya Kak Nur ya, biar nanti semua selesai lah. Kita tuntaskan sekalian. Iya, Bro. biar nanti kita tuntas semuanya dan setelah itu mau kembali ke tempatnya masing-masing. Iya. Ya. Itu nanti Pak Satim nanti saya kasihkan tasbih kalimah sodo buat berzikir ya kepada Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Pak Bejo ya. Panjenengan ahli spiritual, monggo lah diteruskan tujuannya panjenengan untuk mengobati sesama manusia. Iya. Tapi jangan lupa berzikir dengan tasbih kalimah sodo pada Yang Maha Kuasa biar hatinya adem. Iya. Ya, Pak Bejo sudah merasakan pegang tasbih aja sudah merasa dingin. Iya. Ya, apalagi untuk berzikir itu benar-benar rasa hati itu adem dan kita berpikir kalau kita pikirannya dingin untuk menyelesaikan masalah itu enak. Iya. Begitu ya, Iya. Pak Bejo, Pak Satim, Ya, terima kasih. Kak Nur ya. Ya, terima kasih. Karena ini waktunya sudah semakin malam ya, perjalanan juga mencari sungai yang Iya. Tempuan juga mungkin kita nggak tahu di mana. Iya. Kita yang penting target kita nanti jam 00 Iya. panjang itu mandi di Sungai Tempuan. Iya. Siap, Pak Bro. Begitu ya. Siap. Terima kasih buat sahabat Bawa Bro ya. Apa yang sudah terjadi pada malam hari ini tentang adanya sumpah pocong yang akan dilakukan oleh Pak Satim kepada Pak Bejo ya. Jangan ditiru adegan seperti ini karena benar-benar dilarang oleh Yang Maha Kuasa dan perlu digarisbawahi bahwa sumpah pocong adalah konsekuensinya 7 turunan itu adalah menjadi penyakit pocong. Gitu ya. Terima kasih sahabat Bawa Bro, ambil sisi positif, buang sisi negatif dari pengalaman yang terjadi antara Pak Satim dengan Pak Bejo. Saya Bapak Bro bersama Ustadzul Hakim, bersama Pak Bejo, bersama Pak Satim. Mohon undur diri, mohon maaf bila salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum tetap suluran. Sampai ketemu di tayangan selanjutnya. Selamat beristirahat, sampai jumpa. Amin.